Pernahkah Anda bercermin dan merasa ada sesuatu yang berbeda? Mungkin aroma samar yang sebelumnya tak ada, sedikit perubahan pada cara pakaian Anda pas, atau fitur wajah yang kini lebih menonjol. Perubahan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi mereka menceritakan kisah besar, kisah yang tubuh Anda ungkap secara diam-diam seiring waktu. Hari ini, kami akan mengungkap 4 tanda penuaan yang halus namun mengejutkan pada pria lansia. 1 yang tercium sebelum terlihat, 2 yang misterius membesar, dan 1 yang perlahan memudar. Perubahan ini bukan sekadar keanehan acak dari bertambahnya usia. Mereka menyimpan petunjuk tentang bagaimana tubuh beradaptasi seiring waktu. Tetaplah di sini, karena memahami ini bisa mengubah cara Anda memandang diri sendiri, dan bagaimana Anda mengendalikan kesehatan ke depan. Mari kita mulai. Jika Anda belum berlangganan, berlangganlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video kami. 1. Aroma waktu yang khas. Bayangkan masuk ke perpustakaan tua, deretan buku bertengger di rak kayu, halamannya menguning seiring waktu, mengeluarkan aroma tanah yang sedikit apa. Atau bayangkan loteng desa yang tak tersentuh bertahun-tahun, udaranya membawa bau kayu tua dan kenangan. Kini, bayangkan aroma itu mengikuti Anda, bukan dari ruangan, tapi dari kulit Anda. Ini bukan soal kebersihan buruk atau pilihan parfum yang salah. Seiring pria bertambah usia, tubuh mengalami perubahan kimia alami, termasuk produksi senyawa bernama 2-nonenal. Aroma halus namun khas ini adalah penanda penuaan yang tak terbantahkan. Berbeda dengan bau badan akibat keringat dan bakteri, nonenal berasal dari dalam kulit. Ini terbentuk saat asam lemak terurai karena stres oksidatif, istilah ilmiah untuk keausan sel yang terjadi seiring waktu. Penelitian di jurnal dermatologi investigasi menyebut senyawa ini muncul dalam jumlah kecil setelah usia 40. Saat pria mencapai usia 70-an, baunya lebih terasa, melekat di kulit dan bahkan menempel pada pakaian meski sudah dicuci rutin. Ambil contoh Pak Budi, pensiunan insinyur berusia 74 tahun yang gemar mengutak-atik di garasi. Ia mulai mencium aroma tanah samar pada bajunya meski baru dicuci. Suatu hari, cucunya, dengan polosnya, berkata, "Kakek kok baunya kayak buku tua dan kayu." Awalnya, Budi menganggap itu deterjen atau parfumnya. Tapi setelah ganti produk tanpa hasil, ia sadar kulitnya kini punya tanda alami baru. Mengapa ini terjadi? Kulit yang menua beregenerasi lebih lambat, membuat minyak teroksidasi menumpuk, tak mudah terlepas. Kabar baiknya, ada solusi. Dokter kulit menyarankan sabun khusus untuk memecah minyak ini, pola makan kaya antioksidan, dan trik cuci sederhana seperti soda kue untuk menetralisir bau. Penasaran? Tetap ikuti. Kami akan bahas lebih banyak cara agar tetap segar dan percaya diri seiring usia. 2 perut yang sulit diatasi. Bayangkan balon yang perlahan mengembang. Bukan dengan udara, tapi dengan waktu. Bagi banyak pria, balon itu terbentuk di pinggang, membesar meski sudah berusaha keras. Lingkar pinggang yang menebal adalah tanda penuaan umum, dan bukan cuma karena dessert ekstra atau bolos olahraga. Saat pria memasuki usia 60-an dan 70-an, tubuh mengalami perubahan halus namun kuat. Metabolisme melambat, massa otot berkurang, dan perubahan hormon mendorong lemak menetap di perut. Meski pola makan dan rutinitas tak berubah sejak usia 40-an, ikat pinggang Anda mungkin berkata lain. Pemain kunci di sini adalah testosteron, hormon yang dulu menjaga Anda ramping dan bertenaga. Menurut Jurnal Kesehatan Pria Indonesia, kadar testosteron turun sekitar 1% per tahun setelah usia 30. Saat hormon ini menurun, massa otot memudar, dan dengan otot yang lebih sedikit untuk membakar kalori, metabolisme melambat. Kalori ekstra yang dulu mendukung aktivitas kini tak punya tujuan, dan seringkali menumpuk di perut. Perut yang membesar ini bukan cuma soal pakaian. Ini memengaruhi energi, menyulitkan membungkuk, dan membuat Anda lesu. Ambil contoh Pak Agus, pensiunan guru berusia 76 tahun yang selalu bangga dengan tubuh rampingnya. Ia menjaga rutinitas, makan nasi dengan lauk ayam atau tempe, jalan pagi, dan sesekali minum teh manis. Tapi suatu hari, ia melihat bayangannya. Perutnya membuncit, sementara lengan dan kakinya tampak lebih kurus. Saya kira cuma usia, akunya. Tapi kenyataannya lebih rumit. Tubuhnya berubah, menyimpan lemak di perut saat massa otot memudar. Jika ini terasa familiar, Anda tak sendiri.
Masalah sebenarnya bukan cuma penampilan. Studi dari Badan Kesehatan Nasional menunjukkan lemak perut berlebih terkait risiko lebih tinggi penyakit jantung, diabetes, dan penurunan kognitif. Lemak perut bukan pasif. Ia melepaskan zat inflamasi yang bisa meningkatkan tekanan darah dan melemahkan jantung. Pernah merasa naik tangga lebih berat? Perut membandel itu mungkin penyebabnya. Tapi ada kabar baik, Anda bisa melawan. Latihan resistensi, seperti angkat beban atau latihan tubuh sederhana, membantu membangun otot dan mempercepat metabolisme. Padukan dengan makanan kaya protein, seperti ayam panggang atau kacang-kacangan, untuk menjaga massa otot. Kurangi camilan manis dan karbo olahan untuk mengatur insulin dan memperlambat penumpukan lemak. Langkah ini tak rumit, tapi hasilnya nyata. Jika ini mengena, tulis nomor 2 di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati wawasan ini, pertimbangkan berlangganan. Masih banyak kebijaksanaan di depan. 3. Telinga yang terus membesar. Bayangkan telinga Anda seperti pohon tua. Cabangnya memanjang sedikit tiap musim. Kedengarannya mitos, tapi benar. Telinga Anda membesar seiring usia. Berbeda dengan otot yang menyusut atau lemak yang berpindah, tulang rawan di telinga terus tumbuh sepanjang hidup. Seiring waktu, gravitasi menarik jaringan lunak ini ke bawah, dan saat kulit kehilangan kekencangan, telinga mulai melorot. Suatu hari, Anda mungkin melihat sekilas di cermin atau foto lama dan bertanya-tanya, kapan telinga saya jadi sebesar ini? Jika Anda masih menonton dan merasa pelajaran ini bermanfaat, tulis 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini. Menurut penelitian di Jurnal Medis Indonesia, telinga tumbuh sekitar 0,2 cm per dekade. Mungkin tak terasa banyak dalam setahun dua, tapi saat Anda mencapai usia 70-an atau 80-an, perbedaannya sulit diabaikan. Perubahan ini bertahap, begitu halus hingga Anda tak menyadari sampai suatu hari terlihat jelas. Ambil contoh Pak Dedi, pensiunan guru berusia 78 tahun dengan humor tajam. Suatu sore, saat melihat album pernikahan, ia tertegun pada foto dirinya muda. Telinganya dulu rapi dan kencang, tanpa tanda-tanda melorot. Kini, mereka lebih panjang, lebih lunak, dan melorot. Tertawa, ia mengaku, "Saya tak menyangka, tapi ini dia." Daun telinganya yang dulu penuh kini menipis, membuat perubahan lebih kentara. Mengapa ini terjadi? Jawabannya ada pada biologi. Tulang rawan tak berhenti tumbuh seiring usia, dan kulit di sekitarnya kehilangan elastisitas. Tanpa pantulan muda, gravitasi mengambil alih. Ini bukan risiko kesehatan, hanya tanda unik bahwa waktu berlalu. Pernahkah Anda memperhatikan perubahan ini pada teman, keluarga, atau diri sendiri? Ini salah satu perubahan diam-diam yang menandai tahun yang berlalu. Meski Anda tak bisa hentikan pertumbuhan tulang rawan, Anda bisa redakan lorotan. Minum cukup air dan konsumsi makanan kaya kolagen, seperti sop buntut, ikan, atau sayur hijau, membantu kulit tetap elastis. Gunakan pelembab rutin dan tabir surya untuk cegah lorotan lebih lanjut. Langkah kecil ini tak akan mengecilkan telinga, tapi membuatnya lebih sehat dan tak terlalu menonjol. Penasaran dengan perubahan lain yang disembunyikan tubuh? Tetap di sini, ada lagi yang akan mengejutkan Anda. 4. Betis yang menghilang. Bayangkan melihat kaki Anda, kaki yang membawa Anda melalui puluhan tahun kerja keras, jalan panjang, dan petualangan tak terhitung, hanya untuk menyadari mereka tak lagi seperti dulu. Betis yang dulu kuat, kencang, dan andal kini tampak lebih tipis, lebih lemah, hampir seperti bayangan dirinya. Ini bukan perubahan kecil, ini panggilan untuk bangkit. Kehilangan otot betis yang lambat tapi nyata ini bukan cuma soal penampilan. Ini soal kekuatan, mobilitas, dan kemandirian. Betis adalah fondasi setiap langkah, setiap bukit yang Anda daki, bahkan kemampuan untuk berdiri dengan mudah. Namun, seiring tahun berlalu, mereka diam-diam menyusut, membuat Anda lebih rentan dari yang Anda kira. Pak Eko, pensiunan kurir berusia 75 tahun, sangat paham perasaan ini. Di masa jayanya, ia berjalan kilometer setiap hari, kakinya terpahat dari tahun-tahun berjalan. Tapi saat memasuki akhir 60-an, sesuatu berubah. Betisnya yang dulu kencang mulai menipis. Awalnya saya abaikan, akunya. Saya pikir, itu cuma usia, kan?
Tapi lalu saya sadar betapa sulitnya naik tangga atau bangun dari kursi. Kekuatan yang selalu ada itu memudar. Begitu pula kepercayaan dirinya. Jadi, mengapa ini terjadi? Bukan cuma soal bertambah tua, ini soal apa yang terjadi di dalam tubuh. Seiring pria menua, kadar testosteron dan hormon pertumbuhan menurun, memperlambat perbaikan dan regenerasi otot. Sirkulasi darah melemah, artinya otot tak mendapat nutrisi seperti dulu. Dan jujur saja, kebanyakan dari kita tak seaktif dulu. Hari-hari berlari, melompat, atau mengangkat barang berat mungkin jadi kenangan. Tapi otot tak berhenti saat Anda melambat. Mereka memburuk. Dan ini bahayanya. Betis lemah berarti stabilitas lemah. Studi di jurnal gerontologi menemukan bahwa pria dengan kekuatan betis menurun menghadapi risiko jatuh lebih tinggi dan kecepatan berjalan lebih lambat. Mungkin tak terdengar besar, sampai Anda sadar satu jatuhan buruk bisa mengubah segalanya. Pinggul patah, kehilangan kemandirian, hidup yang tiba-tiba terbatas. Tapi kabar baiknya, Anda tak harus menerima ini sebagai takdir. Anda bisa melawan, mulai hari ini. Latihan sederhana seperti angkat betis, kerja pita resistensi, dan jalan menanjak bisa membangun kembali serat otot penting itu. Padukan dengan nutrisi tepat, makanan kaya protein seperti telur, ikan, dan kacang-kacangan, dan Anda beri tubuh bahan bakar untuk pulih dan menguat. Bagian terbaiknya, ini bukan latihan ekstrim. Ini tindakan kecil sederhana dengan hasil yang mengubah hidup. Jadi, izinkan saya tanya, pernahkah Anda notis ini terjadi pada Anda? Apakah betis Anda mengirim peringatan diam-diam? Tulis, nomor 4, di kolom komentar jika ini mengena. Dan mari kita bicara. Dan jika Anda belum berlangganan, sekarang saatnya. Karena saya punya lebih banyak wawasan untuk membantu Anda tetap kuat selama bertahun-tahun. Jadi, berapa banyak tanda ini yang Anda kenali pada diri sendiri atau orang yang Anda sayangi? Menua bukan jalan mulus yang bisa diprediksi. Ini perjalanan berliku penuh liku dan pelajaran tak terduga. Tapi inilah kenyataannya. Anda punya lebih banyak kendali daripada yang Anda kira. Perubahan kecil, sedikit lebih banyak gerak, nutrisi lebih baik, atau perhatian lebih pada tubuh Anda, bisa membawa perbaikan kuat dan langgeng. Sekarang, saya ingin dengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari dari video hari ini yang siap Anda terapkan? Apakah latihan betis sederhana? Cara baru untuk menutrisi otot? Atau mungkin perspektif baru tentang menua dengan kekuatan dan martabat? Bagikan wawasan Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda tak hanya menginspirasi orang lain, tapi juga membantu kami terus membuat konten yang benar-benar berarti. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar, dan jangan lupa sukai, bagikan, dan berlangganan kanal YouTube kami. Masih banyak yang akan diungkap dalam perjalanan ini, dan bersama, kita akan terus jelajahi cara untuk tetap kuat, mampu, dan bersemangat di usia berapapun. Sampai jumpa lagi, jaga diri Anda layak mendapatkannya.